Chapter 1178 One Piece telah rilis dengan judul Mimpi Buruk yang Memudar. Di mana pada chapter kali ini, Imusama akan meninggalkan Marijoa. Tapi, apakah dia kembali ke Elbaf atau justru pergi ke... Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1178 One Piece, kita diperlihatkan Kid yang lari dari kejaran seekor banteng yang menyeruduk jaket merahnya. Tertulis pada panel awal, Luffy dan Loki berhadapan dengan Gunko. Chapter dimulai di mana Luffy datang membawa Usopp dan Brook, membuat Jinbe bertanya, apa yang terjadi di sana? Franky yang paham pun bertanya, apakah Luffy butuh bantuan? Dengan sangat marah, Luffy mengatakan bahwa dia akan mengandalkan yang lainnya jika keadaan semakin memburuk, tapi untuk saat ini mereka semua sebaiknya menjauh. Kemudian Luffy bersiap meluncur sembari tersenyum mengatakan, Loki sepertinya akan menggila. Sanji yang melihat itu lalu berkomentar, Luffy juga sama saja. Kita lalu diperlihatkan bagaimana Loki bersiap menyerang Imusama menggunakan petir dari mulutnya. Namun Imusama justru berkata bahwa baru beberapa tahun yang lalu saat sebuah kapal raksasa muncul di lautan dikemudikan oleh seorang kapten yang memiliki perawakan yang sangat besar. Kapal itu tidak pernah teridentifikasi karena kapal tersebut diam jauh di dalam wilayah perairan yang dikelilingi oleh kabut. Tetapi kapal itu hanya menyerang kapal milik pemerintah dunia. Loki lalu melepaskan serangannya, membuat ledakan petir yang begitu besar dan mengerikan minasan. Di saat yang sama, Luffy segera meluncur ke lokasi pertempuran. Imusama kemudian melanjutkan perkataannya. Di saat yang sama, beberapa rumor mulai bermunculan mengenai penampakan monster terbang yang amat sangat besar dan kebenarannya terlihat jelas sekarang. Melihat jika Imusama selamat dari serangannya, membuat Loki tampak kesal karena Imusama terlalu kecil untuk diserang. Ketika Luffy tiba di lokasi pertempuran, dia pun sangat marah dan berjanji bahwa Imusama akan membayar apa yang telah dia lakukan kepada Usopp dan Brook. Di saat Luffy berada di dekat Imusama, tiba-tiba bayangan hitam keluar dari tubuh Gunko. Hal itu sampai membuat mata Luffy keluar minasan. Lalu dalam wujud bayangan hitamnya, Imusama mengatakan, jika saja mereka berdua lenyap dari dunia ini seperti Rocks dulu. Kita lalu melihat bagaimana Imusama mengaktifkan A Coral Demonic Covenant dan langsung menusuk Luffy dan Loki menggunakan bayangannya minasan. Dengan tatapan tajam, Imusama mengatakan mereka akan menyerahkan sedikit bagian dari nyawa mereka dan mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Sebagai ganti dari anugerah tersebut, maka Loki dan Luffy akan membenci satu sama lain. Imusama lalu mengaktifkan Domi Reversi untuk Loki dan Luffy minasan. Namun lucunya, ekspresi Luffy dan Loki di sini justru heran saja. Luffy dan Loki pun melepaskan diri dari tusukan bayangan Imusama. Lalu Luffy berkata, apa maksudnya ini? Benda ini bahkan tidak sakit. Begitupun dengan Loki yang merasa sebal dan bertanya, apakah tadi Imusama mengatakan tentang Rocks? Imusama yang melihat mereka berdua pun berpikir dalam hati. Seperti yang dia duga, kedua orang tersebut benar-benar. Sebelum Imusama menyelesaikan perkataannya, Luffy pun mulai menyerang. Sedangkan Loki paham jika Imusama terlalu kecil untuk dihadapi dengan wujud naganya. Dan inilah dia, serangan Gomu Gomu no Booming Down Gatling milik Luffy yang mencabik-cabik tubuh hitam milik Imusama. Kemudian Loki memegangi Ragnir dan melompat sembari menyuruh Luffy untuk segera menyingkir.
Loki lantas menghantam Imusama dan tubuh Gunko menggunakan Niflheim yang membuat mereka terkurung di dalam es balok berukuran raksasa minasan. Luffy pun terkejut dan bertanya, apakah itu serangan pamungkas Loki? Tapi Luffy juga protes karena dia belum selesai menghajar Imusama. Namun Luffy sudah kewujud tuanya karena kehabisan energi. Kemudian Loki yang berdiri di hadapan es balok berisi Imusama mengatakan, "Aku tidak tahu kau ini apa, tapi melakukan yang seperti ini akan jauh lebih cepat. Lagi pula, aku sudah terlalu lama dalam wujud yang besar." Panel lalu berpindah ke desa pemancing, di mana para raksasa sedang fokus untuk memadamkan api. Menurut para raksasa, sekalipun Loki mungkin telah mengalahkan para monster, tapi membereskan sisa pertarungan Loki juga sama menyusahkannya. Sedangkan di desa pemburu, para raksasa menyadari jika selama ini mereka telah salah mengira Loki yang katanya membunuh Raja Harald. Tapi bagaimanapun, setelah melihat semua kekacauan ini, Loki tetap saja orang yang menyusahkan. Sedangkan di sisi lain, Nami terus menyuruh Zeus agar menurunkan hujan, membuat Zeus berusaha sekuat tenaga melakukannya. Begitupun dengan Jinbe yang menggunakan Sea Cloud Shoulder True. Terlihat Lilith yang memberitahukan bahwa Odysseus juga punya batasan. Lalu di desa barat, Dory, Brogy, Stanson, Hairudin, dan Zoro sama-sama berpikir, apakah para raksasa Domireversi telah kembali pulih atau masih beregenerasi? Raksasa Domireversi pun meminta maaf kepada Dory dan Brogy. Menurut mereka, seperti ada kegelapan yang menyelimutinya. Namun Dory menyuruh mereka untuk santai, karena Dory juga tidak akan menahan diri. Membuat dua raksasa Domireversi jadi kesal. Ketika Zoro bersiap untuk menghabisi dua raksasa Domireversi tersebut, tiba-tiba Chopper muncul dan menampar kedua raksasa itu, membuat bayangan mereka keluar minasan. Kemudian tubuh mereka pun berputar dan pulih kembali. Chopper lalu menyapa Zoro sembari menari menggunakan wujud monster pointonya, sehingga Zoro bertanya, apa yang telah dilakukan oleh Chopper? Chopper menjawab bahwa dia tidak tahu, tapi sepertinya Chopper bisa mengembalikan keadaan mereka hanya dengan memukulnya. Zoro pun bingung dan beranggapan jika mungkin karena Chopper adalah seorang dokter. Chopper pun sangat senang dan berkata, "Apa? Jangan kira itu akan membuatku senang. Itu tidak mungkin, Bagayaro." Sekarang para raksasa sudah tidak melihat keberadaan para monster mimpi, mulai dari desa pengrajin hingga desa alkohol, yang ada hanyalah kebakaran di mana-mana. Kondisi Elbaf sudah menjadi lautan api minasan. Panel lalu berpindah ke perpustakaan burung hantu, di mana Robin dan Saul begitu terkejut karena ternyata tidak ada satupun buku yang tersisa. Bahkan jejak terbakar pun tidak ada. Saul lalu menyadari jika biblo pun tidak ada, sehingga Robin beranggapan jika buku-buku tersebut telah diselamatkan oleh biblo. Kalau seperti itu, maka Robin akan senang. Tapi kemana perginya burung hantu itu? Panel kembali berpindah di mana Sanji berkata bahwa pertarungannya sudah berakhir dengan cepat setelah mereka mulai menyerang. Franky pun meluruskan, lagi pula ini memang bukan perang besar-besaran melawan seluruh organisasi pemerintah dunia. Karena sekalipun mereka adalah Holy Knight, mereka hanya bertiga. Sanji pun berkata, bagaimanapun mereka berhasil membuat kerusakan yang sangat menyeluruh di Pulau Elbaf. Di sini Killingham berpikir, apa yang terjadi kepada Yang Mulia? Di bagian luar desa barat, kita pun diperlihatkan bagaimana wajah Sommers yang terbelah dan jantungnya tampak seperti mesin, bergelinding dan menyatu kembali minasan. Wah, apakah semua Holy Knight adalah android? Lalu kita diperlihatkan Luffy dengan wujud tuanya memberitahu Loki jika dia lapar. Tetapi Loki justru menyuruh Luffy untuk pergi ke desa karena Loki juga tidak membawa makanan. Bahkan Loki bertanya, mengapa wujud Luffy tampak begitu aneh?
Kita lalu melihat kedua mata Imusama yang sedang menatap di dalam es balok minasan. Di saat bersamaan, di Marijoa, kita diperlihatkan banyak bangunan yang porak-poranda. Entah itu serangan dari pasukan revolusi atau justru Blackbird Pirates ya minasan. Lalu di dalam kastil Pangea, tepatnya di ruang bunga, Imusama pun memanggil para Gorosei sehingga melalui Denden Mushi, Gorosei berkata, "Ya, yang mulia Imu." Imusama kemudian memberitahukan mereka jika dia akan pergi sebentar meninggalkan tanah suci. Tertulis pada panel akhir, apakah Imusama benar-benar akan pergi ke sana? Dan chapter 1178 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik. Mulai dari Chopper yang sanggup menetralkan efek Domi Reversi milik Imusama. Apakah Chopper berhasil awakening? Wujudnya akan menjadi rusa kutub dan dia adalah God's Forest yang sanggup menyembuhkan apapun dari kekuatan iblis? Serta benarkah Imusama akan kembali ke Elbaf seorang diri untuk menghadapi Nika dan Nidhogg? Atau justru Imusama akan menuju ke sebuah tempat yang sangat jauh dari bumi, yaitu bulan, untuk mengambil sesuatu semacam senjata yang sanggup meluluhlantahkan dunia dan kembali menenggelamkan ke dalam kegelapan. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.